Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan ke-28. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54 mengisahkan tentang Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada kesempatan ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikecam bahwa celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Dan juga dikatakan sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan Yesus mengatakan semuanya itu dituntut dari angkatan ini. Saudara, apa yang menjadi kecaman Yesus ini semakin menaikkan tensi permusuhan atau kebencian dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Dan memang apa yang disinggung oleh Yesus ini hal yang benar-benar terjadi, bahwa Allah yang berusaha untuk mempertobatkan umatnya, bangsa Israel, dengan mengutus para nabi, dan juga kemudian para nabi itu juga ya ada yang dibunuh dan juga ada yang dilempar dengan batu dan lain sebagainya, dianiaya karena orang-orang tidak mau mendengarkan firman Allah melalui nabi-nabi itu. Tetapi hal yang mau dikatakan di sini juga bahwa Allah senantiasa berusaha, sekalipun ada nabi-nabi, rasul-rasul yang berkorban, tapi Allah tetap berusaha untuk mendamaikan bangsa Israel dengan dirinya, mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Akhirnya sampai dengan Yesus, Allah mengutus putranya sendiri, dan ini juga kemudian menimbulkan satu perbantahan tersendiri bagi bangsa Israel, dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat berusaha juga untuk membunuh Yesus. Dan bahkan bukan cuma Yesus yang berusaha untuk dibunuh. Tantangan untuk pertobatan umat manusia lewat perutusan para nabi dan para rasul senantiasa dalam gereja sampai saat ini. Semua itu membutuhkan keberanian, membutuhkan suatu pengorbanan diri. Orang-orang yang diutus tentu perlu berkorban. Dan yang dihadapi adalah orang-orang sebangsanya sendiri. Atau bahkan dalam konteks umat beriman Kristiani saat ini, kita diutus tetapi juga di sana kita menghadapi tantangan pertama-tama dari dalam lingkup kita sendiri. Ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya, ada orang yang kemudian acuh tak acuh, dan bahkan ada orang yang merasa kepentingannya terganggu dan mulai berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang diutus itu. Saudara, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga dan tentunya dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita senantiasa dapat mengambil bagian dalam tugas perutusan sebagai nabi-nabi zaman saat sekarang ini dengan menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian serta keutuhan ciptaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, terutama memperlihatkan bagi kami betapa Engkau senantiasa mengutus orang-orang yang Engkau pilih untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kedatangan kerajaan-Mu, dan juga untuk pertobatan bagi umat manusia. Kami mohon kepadamu semoga kami pun yang telah Engkau utus melalui pembaptisan, sungguh-sungguh Engkau tuntun dan Engkau bimbing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga dapat melaksanakan tugas kenabian dan kerasulan kami dalam terang dan bimbingan-Mu.
kuatkan dan teguhkanlah kami di tengah perjuangan di dunia ini, agar juga kesaksian kami sungguh berkenan kepadamu. Berkatilah dan kuatkanlah juga saudara-saudari kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka, agar mereka memperoleh kemurahan daripadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun nanti atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.